Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang ibu banggakan, gimana kabarmu sekarang di rumah? Sehat-sehat saja? Alhamdulillah ibu juga di sekolah dalam keadaan sehat walafiat. Dan tujuan siswa itu diliburkan yaitu supaya kamu banyak diam di rumah, jadi tidak berjalan kemana-mana, bepergian keluar kota dan sebagainya. Oh iya, tiap hari tolong absen online itu diisi. Jadi kan kalau sudah ngirimnya satu kali sudah terkirim, jangan mengulang lagi, karena ada siswa yang online-nya itu, absen online-nya itu ada yang sampai berisi 2, ada yang berisi 3, namanya nggak usah. Kalau sudah kirim berarti sudah masuk. Nah, kalau yang dicentang itu centang yang kalau masuk ya masuk, kalau kamu kebetulan bepergian, sakit dan sebagainya, centang nggak masuk, itu izin sakit dan sebagainya. Tuh tentang absen online. Hari ini yang tidak masuk itu yang belum absen online-nya belum diisi, itu 1, 2, 3, ada 3 orang anak yang tidak diisi hari ini, yaitu Dimas, Tata, dan Celo. Karena Celo ini kemarin kayaknya Celo bepergian ke Surabaya. Lebih banyak diam di rumah, jaga kesehatan diri sendiri di rumah masing-masing. Banyaklah mengkonsumsi makanan yang sehat. Jangan sampai lemah, badan kita jangan sampai lemah, jangan sampai kelaparan. Anak-anakku sekalian, kita sekarang akan belajar dengan tema 8, subtema 2 pada pembelajaran 3. Situ ada berbagai pekerjaan sesuai dengan lingkungan tempat tinggalnya. Di situ dicontohkan Bapak Andi contoh di buku itu, walaupun dengan di buku ibu tidak sama. Di buku kamu itu halaman 85. Nah, Pak Andi itu bekerja sebagai seorang badut yang bekerja di sebuah mall dari pukul 15 sampai dengan pukul 21. Lah, Pak Andi itu menjadi badut di sebuah taman bermain yang letaknya tidak jauh dari mall tersebut. Nah, pada halaman berikutnya, pada halaman 86, di situ ada siswa berdiskusi tentang suatu pekerjaan. Nah, pekerjaan sebagai badut banyak kita jumpai di kota-kota besar. Nah, menjadi badut merupakan salah satu pekerja jasa. Apa contoh pekerjaan yang lain yang berkaitan dalam satu kegiatan ekonomi? Kita bisa cari tahu sendiri. Ada pekerjaan yang ada hubungannya dengan kegiatan ekonomi. Nah, ekonomi itu adalah suatu kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Dalam arti kasarnya, bahwa kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dapat memperoleh uang sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari. Kemudian kita amati gambar pada halaman 86. Di situ ada produksi buku, kemudian distribusi buku, dan konsumsi buku. Nah, tugas yang harus kalian kerjakan yaitu berada pada halaman 87. Yang pertama itu kamu harus mencari tahu yang dimaksud dengan produksi dan produsen. Yang kedua, apakah dimaksud dengan distribusi dan distributor, konsumsi dan konsumen.
Kemudian apa kegiatan penduduk pada gambar rubrik ayo mengamati yang di depan itu pada halaman 86 itu apa? Pekerjaannya sebagai apa? Nah, itu dari nomor 1, 2, 3, dan 4 itu dikerjakan. Kamu boleh minta bantuan siapa saja boleh. Minta bantuan ke Mbah Google juga boleh. Ya. Kalau tidak punya Mbah Google, ada Mbah Buyut di belakang kamu itu boleh, ya. Siapa saja boleh. Yang penting kamu harus mengisi dan dikirim ke ibu paling lambat nanti jam 5 sore. Kemudian pada halaman berikutnya, halaman 88, di situ ceritanya kegiatan kota Yogyakarta yang memiliki banyak keunikan. Pada pembelajaran 2, kamu sudah mengetahui keunikan Yogyakarta antara lain dilihat dari tempat wisata, transportasi, dan adat istiadat. Dan kemarin pada pembelajaran kemarin kamu semua sudah menulis tentang keunikan tempat tinggal kamu, yaitu di Kabupaten Sumeneb. Dilihat dari tempat wisata, kemudian wisata religinya, kemudian tariannya, alat musiknya, semuanya sudah kamu tulis. Jadi di sini sudah tidak perlu kamu tulis lagi, cuma kamu perlu baca bahwa di Yogyakarta keunikannya seperti itu. Dibaca sendiri di rumah. Kemudian pada halaman 91 di situ ada sebuah cerita fiksi, yaitu Kali Gajah Wong. Kamu bisa membaca sendiri sampai berakhir. Kemudian kamu kerjakan juga pada halaman 93. Diisi siapa saja tokoh pada cerita Kali Gajah Wong itu. Ditulis semua tokohnya siapa saja, kemudian adakah tokoh antagonis dan protagonis pada cerita tersebut. Siapakah tokohnya? Ditulis. Misalnya gajah itu termasuk antagonis apa protagonis, itu ditulis. Ya. Mungkin tugas hari ini hanya itu, tapi mungkin menurut kamu banyak. Karena kamu itu bosan bekerja sendiri di rumah. Beda dengan bekerja di sekolah, karena banyak teman-temannya. Tapi tidak apa-apa, kalau bekerja sendiri mungkin kamu lebih cepat selesainya. Kalau bekerja di sekolah kan lebih banyak berceritanya daripada bekerjanya. Nah sekarang kamu kan tidak ada yang diajak bareng cerita, jadi kerjakan aja, minta bantuan sehingga kamu bisa selesai tepat waktu sampai jam 5 sore nanti. Ibu tunggu. Mungkin tugasnya hari ini hanya sampai di situ. Jangan lupa setoran hafalan surat-surat yang sudah ditentukan oleh guru BTQ dikirim langsung ke guru BTQ. Misalnya tidak tahu nomornya, sudah saya kirim tadi, cari di WA-nya di depan yang ada tugasnya BTQ itu. Ada nomor WA-nya di situ, langsung kirim ke guru BTQ-nya. Mungkin hanya itu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.